Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah di sebuah hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian kitab rutin. Insyaallah melanjutkan pembahasan ilmu fikih ya dari Matan Abu Syuja dengan syarah Fathul Qorib dan Tadhib ya. Masih di pembahasan tentang najis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal hinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Dan hewan ya seluruhnya suci, tidak najis kecuali anjing dan babi dan apa yang lahir dari keduanya atau dari salah satu dari keduanya. Ya, ma'a hayawanin tohir bersama dengan hewan yang suci ya. Jadi maksudnya anak ya dari anjing dan babi itu juga sama ya dinilai najis. Meskipun anjing dan babi itu kawin ya dengan binatang lain. Ya, jadi kawin dengan binatang lain lalu lahir anak. Nah, anaknya maka hukumnya mengikuti kepada anjing atau babi itu. Wa ibaratuhu tasduku bitoharati dudi al-mutawallidi minan najasah. Dan ibarahnya, ibarah penulis, redaksi ya, ungkapan penulis itu mencakup sucinya ulat ya yang lahir dari najis. Ya, jadi kalau dikatakan di sini wal hayawan kulluhu thahir, hewan seluruhnya itu suci ya ilal kalbawani. Jadi di sini yang dikecualikan hanya anjing dan babi saja. Ya, dan turunan yang lahir dari keduanya. Berarti menunjukkan umum ya, semua hewan selain yang dikecualikan itu suci, maka termasuk juga adalah ulat. Ya, ulat yang keluar dari najis. Berarti masuk kepada keumuman ini ya, hewan seluruhnya ini. Gitu ya. Jadi walaupun dia lahir dari sesuatu yang najis, ya, tapi karena dia itu adalah hewan, ya menjadi hewan, ya dia sudah tentu berubah dari zat najis itu, sehingga dihukumi suci, ya. Kecuali kalau menjadi bangkai gitu ya. Wahwa kadalik, dan dia seperti itu ya, dan dia memang seperti itu hukumnya. Artinya ulat yang lahir dari najis itu memang hukumnya suci, tidak najis.
Wal maitatu kulluha najisatun. Dan bangkai itu seluruhnya najis illa samaka wal jarada wal adamiyah. Kecuali eh, ikan, ya, belalang, ya, dan manusia, ya, bangkai manusia. Jadi dikecualikan, ya, bangkai ikan, belalang, dan jenazah, ya, manusia itu tidak najis. Ya, nanti kita pahami, ya, dari kitab Tadhib. Ini untuk penggambaran masalahnya dulu, ya, tasawur masailnya dulu. Ibnu wa fi ba'di nusa di sebagian manuskrip ya Ibna Adam. Ya, jadi Adami disebut juga di manuskrip lain dari kitab Matan Abu Suja itu Ibna Adam. Aimat maitatu kullim minha, yaitu adalah bangkai dari masing-masingnya fa innaha thahiratun. Maka sesungguhnya dia itu adalah suci, tidak najis. Ya, kita lihat dulu dalilnya, ya. Ya, jami'ul hayawanat tahiratul ain halal haya. Seluruh hewan-hewan itu suci, ya, secara zatnya, wujudnya pada saat dalam keadaan hidup. Ya, jadi kalau dalam keadaan mati ya menjadi bangkai. Ya, nah, seluruh apa namanya hewan tadi itu suci kecuali anjing, babi, dan yang lahir dari keduanya. Ya, di sini dalilnya li'anna kulla minha najisul aini. Karena masing-masing dari keduanya, anjing dan babi itu adalah najis secara wujudnya, secara zatnya. Ya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, billahi minasyaitonir rajim, au lahma khinzirin fa innahu ridsun. Ya, atau daging babi, sesungguhnya dia itu adalah najis. Nah, di sini ridsun secara zahir maknanya adalah najis. Ya, sehingga dipahami dalam mazhab Syafi'i bahwa babi itu adalah najis. Selain dia haram, ya, begitu, dia juga najis. Selain dia haram, dia juga najis. Jadi bukan semata-mata dari sesuatu yang haram itu otomatis najis, tidak. Tidak begitu alur pendalilannya. Ya, tapi memang di dalam ayat disebutkan, ya, redaksinya fa innahu ridsun. Kata ridsun secara zahir maknanya adalah najis, gitu. Jadi bukan sesuatu yang haram otomatis najis, tidak. Ya. Wal itu babi, ya. Kemudian anjing jelas, ya, wali hadisil amri bitathiri min ulugil kalbil ari. Ya, dan juga berdasarkan hadis perintah untuk bersuci dari jilatan anjing yang akan datang, ya, hadis yang akan datang itu sudah masyhur, hadis perintah untuk mencuci jilatan anjing, yaitu yang berikutnya nanti, ya. Ya, kemudian tentang najisnya bangkai, ayat jami'ul maitat najisatun illa mastusnya, kecuali yang dikecualikan. Ya, ini pendalilannya sudah, ya, di halaman 11 di kitab
Tadhib ini ya catatan kaki yang nomor 4. Ya, jadi dalilnya jelas ya bahwa di dalam Al-Quran ya disebutkan tentang apa namanya bangkai itu ya. Ya di sini disebutkan misalnya ya di pembahasan yang lalu yang sudah lewat. Fatahrimul maitati dalilun dalilun najasatiha. Ya, jadi memang di dalam Al-Quran itu kan disebutkan tentang keharaman ya, keharaman bangkai hurimat alaikumul maitatu. Alur ya pendalilannya itu adalah mengharamkan bangkai adalah dalil kepada kenajisannya. Ri'ana tahrima ma la darara fihi wa la hurmata lahu dalilun najasatihi wa najasatuha ya tastabi'u najasata adzaiha. Ya, jadi para ulama ya khususnya di mazhab Syafi'i ini memahami ilat ya, memahami ilat pengharaman ya. Begitu. Jadi haramnya sesuatu itu kan bisa dicari ilatnya apakah ada kemadorotan di dalamnya ya ataukah ada penghormatan ya di dalamnya. Makanya setiap hal yang memadorotkan itu haram kan secara apa? Menjadi kaidah. Ya, apakah di sana ada kemadorotan ataukah eh, ada penghormatan ya misalnya penghormatan kepada manusia. Ya misalnya memakan bangkai manusia itu ya tidak boleh karena ada penghormatan ya kepada manusia itu. Begitu. Nah, ada juga ketika misalnya tidak dipahami adanya ilat itu tidak memadorotkan, tidak sebagai bentuk penghormatan ya. Nah, kemudian alasan berikutnya adalah karena najis itu. Karena najis. Ya, sehingga dengan memahami ilat itulah dikatakan bahwa bangkai itu adalah najis. Ya, itu di antara dalilnya. Wa taharatu samaki wal jarodi. Nah, lalu dikalikan bangkai ikan dan belalang ya karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam uhilat lana maitatani. Dihalalkan bagi kami dua bangkai saya TV kita bisa di wadzabai. Ya, akan datang dalam kitab Syaid wa Dzabai. Itu al-jarod wal hutu itu ya, belalang dan ikan. Dikecualikan ya, dia dihalalkan. Ya, karena dinilai najisnya itu karena keharaman ya. Itu keharaman sesuatu yang tidak memadaratkan dan tidak ada penghormatan di dalamnya ya, menunjukkan kenajisannya. Nah, ketika dikecualikan dari keharamannya yaitu halal ya maka eh, kemudian bisa disimpulkan juga menjadi tidak najis juga ya itu karena yang sebelumnya alasan najisnya itu karena diharamkan ketika dihalalkan ya berarti tidak najis.
dalam hadis ini meskipun ada mauquf ya kepada sahabat, tetapi kalau dia itu dinilai mauquf ya, tetapi ini marfu hukman. Kenapa? Karena perkataan sahabat dihalalkan bagi kami, ya itu berarti kan mereka tidak mengatakan itu kecuali berasal dari Nabi SAW. Itu namanya marfu hukman. Ya itu ya sedikit penjelasan darinya. Ya. Kemudian kita lanjut lagi di Fathul Qorib. Pembahasan berikutnya tentang bagaimana membersihkan najis, ya bagaimana membersihkan najis. Wa yusalul ina'u min ulugil kalbi wal khinziri sab'a marratin. Ya, dan dicuci bejana itu ya dari jilatan anjing dan babi sebanyak 7 kali dengan air yang suci dan mensucikan, ya, tahur. Ihdahunna masubatan biturabit tahuri, salah satunya ya disertai dengan tanah yang suci, ya ya mahallal mutanajisa, yang bisa rata ya mencakup seluruh tempat yang terkena najis itu, terkena jilatan anjing ya atau babi itu. Fa in kana al mutanajisu bima dzukira fi ma'in jarin, ya kadirin ya kafa mururu sabai jarwayatin alaihi bila ta'firin. Ya, jika yang terkena najis itu ya dengan apa yang telah disebutkan, ya ada pada air yang mengalir, yang keruh, ya kadirin yang keruh, artinya di situ kan ada debu-debu gitu ya kalau keruh itu. Maka cukup dengan mengalirnya 7 kali aliran. Karena ngalir gitu ya, ngalir 7 kali aliran, ya itu cukup ya kalau berada di dalam air yang mengalir itu. Bila takfiri, tanpa perlu ditambah dengan tanah lagi, ya tanpa disertai dengan tanah, takfir. Ya. Kalau tidak berada di air yang mengalir, yang keruh ya seperti biasa tadi dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah ya atau pada awalnya ya ulahunna ya biturab di kali yang pertamanya yaitu menggunakan tanah, begitu lalu setelahnya dengan air. Ya, kecuali kalau berada di air yang mengalir. Jadi dengan 7 aliran itu sama dengan 7 kali cucian. Ya, nah kalau sudah keruh ya di situ artinya bercampur dengan debu, tidak perlu lagi ditambahi dengan debu lagi. Artinya sudah terkena debu juga begitu ya kalau pada air yang keruh itu. Wa idza lam tazul ainun najasatil kalbiyati illa bisitti ghuslatin, ya masalan husibat kulluha ghuslatan wahidatan. Ya, dan apabila tidak hilang ya, wujud ya najis anjing itu ya kecuali dengan 6 kali cucian, ya misalnya, maka seluruhnya dianggap 1 kali mencuci. Ya, jadi
Misalnya dengan 6 kali ya, maka itu dianggap 1 kali sehingga dia dilakukan semisal ya sampai 7 kali. Jadi 6 kalinya itu dihitung 1 kali. Kalau tidak menghilangkan apa namanya wujud ya dari najis itu, ainun najasa. Jadi ketika dicuci itu kan sekali itu harusnya sudah hilang, gitu, sudah apa terlepas ya dari bejana itu. Ya, kalau misalnya harus dengan 6 kali, ya harus dengan 6 kali baru itu bisa terlepas, baru bisa hilang ya dari bejana itu, maka dia harus mengulangi ya sebanyak 6 kali itu sebanyak 7 kali, 6 kali 7. Jadi begitu ya dipahami dari apa matan ini. Wal ardu turabiyah la yajibu turabu fiha alal la yajibu turabu fiha alal asah. Ya, dan tanah tidak wajib tanah tidak dari apa di dalamnya darinya menurut pendapat yang lebih sahih. Ya, tidak harus tanah yang dari bumi gitu langsung di situ. Bisa jadi tempat yang lain. Menurut pendapat yang lebih sahih, berarti di situ ada perbedaan pendapat jadi kalangan mazhab Syafi'i sendiri dan yang lebih sahihnya tidak wajib. Wayu selalu kalau asal berarti yang lainnya sahih, berarti ada kuat ya, pendapat yang berbedanya juga kuat. Yang lebih kuat jadi asal. Wayu selalu insair aibakin najasati marotan wahida. Ya, dan dicuci dari seluruh, maksudnya adalah sisa ya, selain daripada anjing dan babi itu, ya dari seluruh najis ya sekali saja cukup dengan sekali cuci. Marotan wahida wa fi ba'din nusahi marotan. Sebagian manuskrip ya sekali tak alaihi yang datang ya kepadanya wasalas wa fi ba'din nusah wasalasa ya 3 kali ya bita dengan adanya tak marbutoh afdalu ya itu lebih utama. Jadi wajibnya sekali ya dan yang penting kan bisa hilang ya wujud najisnya itu. Nah, kalau dengan sekali cuci itu sudah hilang ya maka sudah cukup ya hadis apa najis-najis yang lain. Ya, adapun anjing dan babi itu harus dengan 7 kali dan salah satunya dibarengi dengan tanah. Nah, makanya ini dikategorikan anjing dan babi ini sebagai najis mughaladhah gitu. Najis yang besar ya sehingga harus dihilangkannya pun tidak cukup 1 kali. Ya dengan 7 kali salah satunya atau yang pertamanya disertai dengan tanah. Nah, sedangkan najis-najis yang lain ya cukup sekali. Ya, najis mutawasitoh ya keumumannya. Ya, dan juga najis muhafafah ya yaitu yang pertemuan sebelumnya kita bahas itu kencing anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum memakan makanan ya sebagai gizi utamanya ya, tapi masih susu berupa susu. Ya, kemudian nah apa dalilnya ya? Kita lihat dulu dalil dari
mencuci anjing dan babi ini ya najis mughaladhah sebanyak 7 kali, yaitu hadis yang tadi itu ya diisyaratkan ini dalam disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu ya fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Ya, apabila anjing meminum di bejana salah seorang dari kalian maka cucilah sebanyak 7 kali. Dalam riwayat Muslim ya tahuru ina'i ahadikum idza walagha fil kalbu an yaghsilhu sab'a maratin ulahunna biturab. Ya, kalau dalam Sahih Muslim disebutkan jelas yang pertama ya. Pertama kalinya dengan tanah. Dan dalam riwayat Daruqutni idahunna bil batha. Ya, batha itu al-hasa sigor, batu kecil yang dimaksud di sini maksudnya adalah tanah. Jadi yang disebutkan secara secara jelas dalam hadis itu adalah anjing saja begitu. Lalu kenapa babi disamakan dengan anjing cara pencuciannya? Ya, dalilnya adalah dengan kias. Ya, begitu karena dalam mazhab Syafi'i mencuci najis ini kan termasuk yang makulul makna ya, yang bisa dipahami maknanya sehingga bisa dipahami ilat dan bisa diterapkan kias. Ya, sehingga kenapa babi disamakan dengan anjing? Wa qisa bil kalbil khinzir li annahu aghladu minhu, karena babi itu kan lebih ya berat lagi, lebih besar lagi daripada anjing ya, bahkan secara jelas babi itu diharamkan. Bahkan disebutkan kenajisannya di dalam Al-Qur'an langsung kan, fa innahu ridsun. Begitu. Ini menunjukkan babi itu lebih buruk daripada anjing. Nah, kalau anjing saja dicuci 7 kali seperti itu ya maka babi pun sama, walaupun tidak secara kan itu disebutkan dalam hadis cara mencuci dari anjing itu. Ya, nah lalu kenapa kan yang disebutkan dalam hadis hanya air liur ya, anjing yang keluar dari mulut anjing. Kenapa kemudian kesimpulannya menjadi seluruh tubuhnya menjadi najis? Nah, ini juga sama dikiaskan ya wabil fami ghairuhu min babin aula kama dalla dzalika ala najasati aini. Ya. Kan kalau sekarang air liurnya najis, air liur itu kan diproduksi dari tubuh ya, dari tubuh anjing ya, sehingga tubuh anjing ya secara keseluruhannya menjadi najis. Ya, dipahaminya seperti itu. Bahkan kalau mulutnya yang bisa kita anggap bagian tubuh anjing yang paling bersih karena anjing itu selalu menjulurkan lidahnya, artinya ada proses pembersihan gitu ya di mulutnya itu. Nah, itu saja najis. Nah, apalagi bagian tubuh yang lain. Ya, jadi begitu alur pendalilannya. Ya, alur pendalilannya. Nah, ini berbeda nanti dengan mazhab lain ya. Dengan mazhab Malik misalnya itu tidak najis ya anjing itu. Perintah untuk mencuci ini adalah ta'abudi saja ya, tidak ta'aluli yang bisa dipahami ilatnya. Apalagi kemudian dikiaskan sebagainya. Gitu. Baik ya, sampai di situ dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, nambah ilmu kita ya, kepahaman dalam ibadah dan amal soleh kita. Sedikit barangkali kalau yang mau ditanyakan. Benar, Ustaz. Ya, Bu. Pemijaman ayeuna ya ngurus anjing tapi si tanahnya itu udah berbentuk sabun gitu. Kumaha, Ustaz? Tidak bisa diganti karena itu kan dalam nasnya jelas ya dengan tanah ya, tidak bisa kemudian diganti dengan sabun. Ya sabunnya itu dibuat dari tanah gitu, Ustaz.
Oh, sabun tanah, Bu. Ya, sabun tanah namanya. Sabunnya itu dari Dibuat dari tanah sabunnya, Bu. iya. Karena Sabun naon, Bu? itu kan Ini orang-orang anu kerja di luar negeri ngurus anjing, karena saya kan bersihkannya pakai sabun yang dari tanah, karena gitu. sabun dari tanah, sabun namanya, Bu. Wallahu alam seperti itu. Ya, yang jelas yaitu bahkan kan seharusnya ya bagi muslim kan tidak memelihara anjing juga ya, selain dari kita menghindari dari najisnya, dan juga karena tidak dimasuki malaikat gitu ya rumah yang ada anjingnya. Ya kalau itu dihukumi debu ya betul debu ya, karena memang dalam hadisnya ya dengan debu ya, maka ya kalau memang itu benar-benar debu ya boleh gitu ya. Kecuali kalau debu itu kan sudah berubah gitu kan, jadinya menjadi sabun misalnya kalau berasal dari debu. Tidak lagi debu gitu, apalagi dicampur dengan yang lain gitu ya, dicampur dengan yang lain. Begitu. Kalau dalam secara jelasnya dalam hadisnya itu dengan debu gitu, tidak debu yang sudah dicampur dengan yang lain, zat-zat yang lain. Tanya, Gitu Ustaz. ya. Ya, Pak. Kalau apa namanya, rambutnya, bulunya yang basah itu kena di lantai atau dia kena air, apakah juga dibasuh 7 kali basuhan atau sekedar pakai air saja? Yang apa? Debunya apa? Bulunya itu ya. Ya, anjingnya ya, bulunya basah, umpama tubuhnya basah, kemudian naik ke lantai. Apakah itu dicuci 7 kali atau hanya 1 kali dengan air? Kalau di sini sih disebutkan dari apa namanya, jilatannya ya, dari jilatan. Walaupun bagian yang lainnya itu najis. Wallahu alam, saya belum apa namanya, mengetahui kalau dari bagian tubuh yang lainnya. Kalau secara nasnya, secara teksnya kan di sini disebutkan dari jilatannya ya, yang 7 kali itu. Karena pernah saya dengar sama nilainya seperti itu, jilatannya harus juga dicuci seperti itu. Walaupun bukan jilatannya. Ya, walaupun bukan jilatan, harus dengan tanah juga. Allah alam, nanti saya cek lagi. Baik, gimana Pak? Ya, mungkin kehati-hatian aja kali, Mas. Kehati-hatian ya, menyamakan itu ya. Iya, ada semacam ada seperti itu. Ya. Baik, insyaallah kita lanjut lagi dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Ya amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.